Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigwal Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas saat ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan terpantau ramai lancar. Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Perlu diantisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari arah Tentara Pelajar atau Senayan yang akan menuju ke Pejompongan atau Petamburan dan juga kendaraan dari arah DPR MPR yang akan berbelok kiri menuju ke Palmerah yang menyebabkan sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Harap para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian di tol dalam kota Jakarta, pemirsa dapat kita lihat lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol saat ini terpantau kondusif lancar. Berbeda dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol ataupun Tomang yang akan menuju ke Cawang ataupun Semanggi. Siang hari ini lalu lintas terpantau cukup ramai sehingga menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harapkan para pengendara untuk dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan, dikarenakan juga saat ini sedang dilakukannya renovasi terhadap beberapa gerbang tol sehingga Anda perlu menjaga laju dan juga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto atau dari pantauan CCTV pemirsa kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah siang hari ini di jalur arteri terpantau lancar. Kendaraan dapat menempuh kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Kemudian pemirsa dari dalam tol dalam kota Jakarta dapat kita lihat saat ini dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto lalu lintas terpantau ramai dan kendaraan masih dapat menempuh kecepatan normal. Kami harap para pengendara dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan, tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan untuk kendaraan darurat. Kemudian dari arah sebaliknya pemirsa dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota saat ini lalu lintas terpantau lancar. Dan yang ketiga kita akan melihat lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani terlihat saat ini sedang terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 500 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan dari arah Pekayon pemirsa yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani saat ini lalu lintas terpantau lancar. Begitupun dari Pekayon yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat lalu lintas juga terpantau lancar. Walaupun lalu lintas lancar, kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan besar yang melintas di kawasan ini. Harap pengendara menjaga jarak aman. Kemudian juga kami harapkan para pengendara untuk tidak memutar balik di tempat yang tidak peruntukannya. Hal ini demi keselamatan diri Anda sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Kemudian juga kami harapkan pada para pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, untuk dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang sebagai jalur untuk menyeberang. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Tohpati, Bali. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Sanur atau dari arah kiri yang akan menuju ke kanan saat ini terlihat sedang terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light pemirsa. Dan
Nantinya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Kemudian juga dari arah Denpasar yang akan menuju ke Gianyar atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas. Saat ini kita lihat lalu lintas terpantau ramai lancar. Setelah traffic light, kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dapat kita lihat bersama juga bahwa siang hari ini kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan pribadi roda 4 yang melintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Harap para pengendara untuk dapat mematuhi rambu-rambu dan juga marka jalan yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional, yang merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Pada awal perkembangannya, batik yang dibuat merupakan batik tulis atau dikenal dengan batik tradisional. Batik dipercaya sudah ada sejak zaman Majapahit dan populer pada akhir 18 atau permulaan abad 19. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik karya Suwarna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Peneliti dan perpustakawan asal Belanda berpendapat, teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Pada awal pengembangannya, batik yang dibuat merupakan batik tulis atau dikenal dengan batik tradisional. Batik ini dibuat secara manual dengan teknik tulisan tangan menggunakan canting dan mauk. Teknik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an. Batik pertama kali dikenalkan dalam forum internasional oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Pada saat itu, Soeharto tengah menghadiri Konferensi Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Seiring berjalannya waktu, batik kemudian didaftarkan untuk memperoleh Intangible Cultural Heritage di UNESCO pada September 2008, tepatnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setahun kemudian, batik diterima secara resmi oleh UNESCO. Batik lalu dikukuhkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO. Pengukuhan dilakukan usai sidang keempat UNESCO di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Menyambut hal baik tersebut, pemerintah menerbitkan Kepres nomor 33 tahun 2009 tentang penetapan Hari Batik Nasional. Kebutuhan tersebut juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya pelindungan dan pengembangan batik Indonesia. Hari Kepres yang ditandatangani pada 17 November 2009 itu menyebutkan tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional dan Hari Batik Nasional bukan merupakan waktu libur. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran tentang pemakaian baju batik dalam rangka Hari Batik Nasional. Nah, sekarang sudah paham mengapa Hari Batik Nasional jatuh pada tanggal 2 Oktober? Karena itu, gunakan batik terbaikmu pada hari ini. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.